Hukum pidana Islam akan membawa kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat. Karena hukum pidana Islam memiliki dua sifat, yaitu jawabir dan zawajir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman dan nikmat sehat dan banyak kenikmatan lainnya. Salam serta salawat marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat peci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam buletin kafah. Tema yang kami ambil yaitu kejahatan makin menggenaskan, hukum Islam wajib ditegakkan. Akhir-akhir ini kejahatan disertai dengan kekerasan seringkali terjadi di negara kita ini. Bahkan kejahatan yang terjadi tergolong sangat sadis dan mengerikan. Bermula dari perampokan atau pembegalan, kemudian sampai kepada taraf pembunuhan, bahkan mutilasi, bahkan ada juga yang direbus. Hal ini semua dilakukan oleh pembunuh untuk menghilangkan rekam jejak mereka. Baru-baru ini kepolisian berhasil mengungkap satu kasus pembunuhan, di mana kasus pembunuhan tersebut terjadi di Yogyakarta. Korbannya adalah seorang perempuan. Perempuan tersebut dibunuh dan kemudian dimutilasi oleh si pelaku. Kemudian tubuh yang dimutilasi tersebut ditemukan oleh polisi dari beberapa tempat yang berbeda. Hal yang sama juga terjadi di Jakarta, di mana korban pembunuhan juga dimutilasi dan tubuh yang dimutilasi tersebut ditemukan dalam beberapa tempat yang berbeda. Ada satu kejadian yang sangat menggenaskan yang juga terjadi di Jakarta. Dua pelaku membunuh salah seorang perempuan, di mana korban bukan hanya dibunuh, namun korban juga dimutilasi dan direbus. Tujuan perbuatan ini adalah hanya untuk menghilangkan rekam jejak dari si pembunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh sangat mengkhawatirkan kejadian-kejadian di negeri kita saat ini. Bahkan sudah masuk taraf menggenaskan. Yang mengkhawatirkan sekali adalah polisi berhasil mengungkap pelaku dari pembunuhan tersebut banyak masih tergolong remaja. Dan di Makassar terjadi lagi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang remaja kepada bocah umur 11 tahun. Bocah tersebut dibunuh dan kemudian organ tubuhnya diambil, ginjalnya dijual. Mereka mendapatkan informasi melalui informasi digital yang dinangkap oleh para pemuda tersebut melalui situs jual beli organ tubuh. Beginilah rangkaian deretan kejahatan-kejahatan yang mengenaskan di negeri kita ini. Sangat disayangkan jika hal ini tidak ada upaya dari kita untuk mencegahnya. Namun paling tidak kita harus berupaya mencari tahu apa pemicu dari berbagai kejadian tersebut dan apa solusi untuk mencegah terjadinya hal yang sama. Faktor pemicu ada beberapa hal. Dari hasil informasi yang kami dapatkan dari seorang cendekiawan Muslim, Ustadz Ismail Yusanto, beliau menyampaikan ada 4 faktor pemicu, minimal 4 pemicu yang menjadi faktor mendorong hal-hal kejahatan tersebut terjadi. Pertama adalah lumrahisasi kejahatan. Bagaimana masyarakat menilai setiap kejadian yang ada
dinilai lumrah karena sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat. Hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena paradigma masyarakat sudah melihat kejadian-kejadian terjadi saat ini dinilai sesuatu hal yang biasa, bahkan sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat. Tidak ada merasa hal ini adalah sesuatu yang perlu kita cegah. Yang kedua adalah masyarakat menilai hukuman yang ada saat ini belumlah memberikan efek jera kepada si pelaku. Bayangkan kasus pembunuhan diberikan hukuman penjara 15 tahun. 15 tahun tersebut akan dikurangi lagi masa remisi tahanan dan hal-hal lainnya. Bahkan mungkin sisa tahanan hanya hampir setengahnya, lebih kurang. Hal ini juga menjadi pemicu bagi masyarakat atau bagi para pelaku bahwasanya tidak ada efek jera atas hukum yang diberlakukan kepada pembunuhan. Faktor yang ketiga adalah integritas personal, di mana pergaulan bebas yang terjadi, tuntutan ekonomi yang semakin meningkat, dan juga hubungan seks bebas, informasi yang gampang masuk ke negara kita. Hal-hal ini menjadi pemicu rusaknya integritas kita sebagai individu seorang muslim, tidak lagi menjalankan syariatnya Islam, tidak lagi menjadi panutan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan faktor yang keempat adalah masyarakat memandang solusi tindakan kekerasan merupakan satu jalan untuk membela keadilan atau mendapat keadilan, karena mereka menilai bahwasanya penegakan hukum di negeri ini tidaklah berjalan sesuai harapan mereka, tidaklah tegas sesuai dengan keadilan. Inilah 4 faktor pemicu yang disampaikan oleh cendekiawan muslim Ustadz Ismail Yusanto. Dari faktor-faktor tersebut perlu kita mencari solusi. Solusinya tidak lain adalah Islam. Hanya dengan Islam semua masalah akan terselesaikan. Jika berkaca kepada kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri ini, kemudian kita melihat dari fakta-fakta yang memicu kejahatan tersebut terjadi, apa solusi yang akan dilakukan? Yang pertama adalah kita harus menegakkan aturan Islam di dalam ruang lingkup keluarga kita. Kita harus menciptakan aturan-aturan Islam untuk mendidik anak kita, keluarga kita sebagai benteng untuk menghindari terjadi kejadian-kejahatan yang berada di luar saat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Solusi yang kedua adalah kontrol masyarakat untuk menguatkan dan meningkatkan ketakwaan individu dan juga keluarga dalam hidup bermasyarakat. Ini sebagai benteng kedua. Di luar keluarga, masyarakat juga berperan untuk menciptakan ketakwaan dan keimanan, karena ini akan menjadi benteng mencegah kejahatan-kejahatan masuk di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga adalah peran negara. Peran negara sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang makmur, dan masyarakat yang islami, yang hidup dengan aturan-aturan Islam. Hanya dengan aturan Islamlah akan tercipta keadilan dalam masyarakat. Kita akan dijauhkan dari hal-hal yang berbau maksiat dan terhindar dari kejahatan-kejahatan sebagaimana yang diuraikan dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya. Peran negara sangat penting dalam menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Dengan aturan-aturan Islam yang diterapkan, masyarakat akan hidup dengan sejahtera. Dengan menerapkan aturan-aturan dan syarat-syarat Islam, menegakkan syarat-syarat Islam, tentu hal-hal yang akan
memungkinkan untuk terjadinya kejahatan dapat dicegah selama aturan-aturan itu dapat ditegakkan dan diimplementasikan dalam hidup bermasyarakat. Hukum pidana Islam akan membawa kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat. Karena hukum pidana Islam memiliki dua sifat, yaitu jawabir dan zawajir. Penerapan hukum pidana jawabir tentu akan memberikan sanksi penembusan dosa bagi para pelaku maksiat dan pelaku kejahatan. Sementara zawajir tentu akan memberikan efek jerah pada para pelakunya. Dua sifat inilah yang akan membentengi kita. Dua sifat inilah yang perlu ditegakkan. Hukum pidana Islam adalah solusi untuk menegakkan keadilan dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu, peran negara sangat penting dalam menerapkan hukum-hukum Islam. Itu adalah solusi terbaik untuk menghilangkan semua kejahatan-kejahatan yang ada di negeri ini. Dengan tegaknya hukum pidana Islam, dengan diterapkannya syariat Islam, tentu masyarakat akan hidup lebih baik. Dan tentu kita akan dijauhkan dari kejahatan-kejahatan yang akan menjadi momok bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita dalam kelangsungan kehidupan ke depannya. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita, dan semoga Allah meridhoi apa yang kita harapkan agar tegaknya hukum Islam di negeri kita ini. Demikian edisi Buletin Kafah pada kali ini, dan kesempatan ini dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.